Pengenalan pemrograman dan algoritma. Ini materi 1 ya. Sifat-sifat algoritma. Sifat-sifat algoritma yang baik, finish. Algoritma harus berhenti setelah sejumlah langkah yang terbatas, definish. Setiap langkah dalam algoritma harus jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga, input. Algoritma menerima masukan dari luar. Yang keempat, output. Algoritma harus menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan. Yang kelima, efisien. Algoritma harus menyelesaikan masalah dengan cara yang paling optimal. Terus ada flowchart, beberapa simbol flowchart yang umum digunakan. Yang pertama itu oval, simbol ini digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari suatu proses. Yang kedua ada persegi panjang, simbol ini mewakili suatu proses atau tugas yang harus dilakukan. Yang keempat belah ketupat, simbol ini digunakan untuk menunjukkan keputusan atau percabangan. Yang kelima panah, menunjukkan aliran kontrol dari satu langkah ke langkah lainnya. Materi kedua itu ada variabel dan tipe data. Berikut ini tipe data dasar yang umum digunakan dalam bahasa pemrograman. Yang pertama ada integer, bilangan bulat, baik positif maupun negatif. Contoh min 10, 0,45. Float, bilangan desimal atau pecahan. Contoh 3,14, 2,0. Yang ketiga ada string, teks atau urutan karakter. Contoh halo dan pemrograman. Yang keempat ada boolean, nilai yang hanya bisa benar, true atau salah, false. Ini contohnya. Materi ketiga itu ada operator, aritmetika, logika, dan relasional. Mengkombinasikan operator dalam ekspresi. Urutan prioritas dari yang tertinggi ke terendah, yaitu ada kurung, tandanya seperti ini. Yang kedua ada operator aritmetika, perkalian, pembagian, dan modulus. Nah, ini operator relasional, ini simbolnya, ini simbolnya, ini simbolnya. Operator logika NOT, operator logika AND, dan operator logika OR. Dan ini contohnya. Yang ke materi keempat ada struktur kontrol percabangan if dan else. Penerapan percabangan dalam pemrograman. Kasus pemrograman percabangan. 1. Validasi input, memastikan bahwa input dari pengguna memenuhi kriteria tertentu, misalnya memeriksa apakah angka yang dimasukkan dalam rentang tertentu. 2. Pengambilan keputusan berdasarkan kondisi. Program dapat memutuskan apakah suatu bilangan positif, negatif, atau 0 berdasarkan input yang diberikan. 3. Percabangan untuk penggunaan logika bisnis dalam aplikasi besar. Percabangan sering digunakan untuk menentukan jalur logika bisnis yang berbeda berdasarkan kondisi pengguna atau data yang diterima. Contohnya seperti ini. Yang materi kelima, perulangan looping. Perbedaan for dan while. For digunakan ketika perulangan sudah diketahui sebelumnya atau ketika bekerja dengan urutan data seperti list atau rank. While digunakan ketika kondisi perulangan lebih dinamis dan tidak dapat diprediksi jumlah literasinya secara pasti. Contohnya seperti ini.